Первая свеча, душа моя. Ты мой. Души не чаю, других не приму. Будем свет. Первый. Hai gengs, kembali lagi di Kata Muji Review Film. Mimin ucapkan selamat Idul Adha dan selamat menikmati long weekend kalian semuanya. Gengs, dengan catatan, ngambil cuti pribadi untuk di hari Jumat, biar bisa pules tuh sampai Selasa. Dan untuk penonton yang masih sibuk kerja, by the way, ini namanya laut ya gengs. Bercanda gengs. Oke gengs, kali ini Mimin akan review film horor dari negara Rusia, berjudul Dark Spell. Di ruangan fitting gaun, seorang calon pengantin wanita bernama Sonya sedang mencoba gaun pengantinnya. Ia dirias oleh seorang penata busana sekaligus temannya Sonya sendiri bernama Zenya. Saat itu juga Sonya menyinggung perihal Zenya yang juga akan menikah. Namun menurut Zenya, ia tidak akan mengadakan pesta pernikahan sama sekali. Tidak berapa lama, calon pengantin pria bernama Victor melihat ke ruangan fitting gaun dari Sonya ini. Membuat Sonya yang percaya dengan mitos, menyuruh Victor agar tidak ke ruangan fitting gaun. Sebab menurut Sonya, itu merupakan pamali yang akan mendatangkan kesialan untuk pernikahan mereka nanti. Zenya diketahui memiliki seorang putri bernama Polina. Saat di ruangan fitting gaun itu, Victor menghampiri Polina dan mengajaknya bermain. Какой примет, блин. Я не верю в приметы, это я помогу. Занимайтесь. Нервуется. Adegan film dilanjutkan pada kediaman dari Zenya. Malam itu, Zenya sudah menelpon pacarnya bernama Kira. Namun agaknya Kira tidak mengangkat panggilan telepon dari Zenya itu, membuat Zenya melangkah pergi menuju ke tempat Kira bekerja. Yang mana Kira ini merupakan seorang seniman figuratif, membuat karya seni dalam bentuk patung ataupun lukisan manusia dan hewan. Sesampainya di master karya tempat Kira bekerja, astagfirullah, yang ditemukan oleh Zenya di sana malah kenyataan pahit kalau Kira sedang icikadu bersama kewe lain. Adegan berpindah esok siang. Di tempat Zenya bekerja, Zenya sedang menjahit gaun milik Sonya yang akan digunakan Sonya untuk pernikahan. Zenya nampak sedih dan kecewa didatangi oleh partner bisnisnya yang bernama Alena. Alena yang tahu cerita perselingkuhan dari Kira, hanya mengatakan jika semua cowok memanglah brengsek. Жень, поверь мне, только любить тебя больше будет. Знаешь что, скажи ему, было. Adegan film kembali berpindah di kediaman dari Zenya. Malam itu, ibu Zenya bernama Larissa sedang berkunjung dan menjaga Polina. Zenya tampak melihat-lihat lukisan wanita yang dibuat oleh Kira. Larissa menutup lukisan itu dan meminta untuk Zenya segera move on dari Kira. Tapi agaknya, Zenya beranggapan jika ia tidak ingin Polina, putri semata wayang Zenya besar tanpa figur seorang ayah, sambil memberikan secangkir kopi Torapika tanpa sponsor. Larissa memberitahu Zenya jika Zenya tidak bisa menahan seseorang yang hendak pergi dari kehidupan Zenya, kecuali Zenya menggunakan guna-guna. Ele, bukannya menasehati, malah Larissa memberikan nasihat sesat kepada Zenya. Besok harinya Zenya mendatangi sebuah rumah gedongan yang merupakan rumah milik Kira. Ia bertemu dengan ibu Kira yang bernama Elena. Tujuan dari Zenya datang ke sana hanya untuk memulangkan barang-barang pribadi milik Kira. Tapi Elena hanya bergumam sinis dan menyuruh Zenya meletakkan barang itu di depan saja. Seusai meninggalkan barang Kira, Zenya pergi ke tempat Kira yang sedang nongki cantik dengan wanita lain. Zenya datang untuk memberitahukan kalau ia telah meninggalkan pakaian Kira di rumahnya. Selain itu, Zenya juga ingin ngobrol empat mata dengan Kira. Zenya ingin memulai kembali hidup dengan Kira. Bahkan Zenya juga berkata, ia tidak masalah jika Kira gonta-ganti pasangan, asalkan mereka tetap bersama membesarkan Polina. Tapi menurut Kira, tidak ada lagi kata kita di antara Kira dan Zenya. Ты можешь встречаться с другим.
Да нету никаких мы. Есть ты, я и Полина. Да отвали ты. Вали отсюда. Setelah berdebat dan cekcok dengan Kira, Zenya memungut tetesan cairan merah dari hidung Kira itu. Malam harinya, Zenya mendatangi sebuah tempat dukun gypsy. Di sana, ia masuk ke dalam sebuah ruangan milik seorang dukun wanita gypsy bernama Sabina. Sabina yang tahu maksud kedatangan dari Zenya, sebab ia adalah orang pintar, langsung menjelaskan ritual guna-guna kepada Zenya. Sedikit penjelasan dari Sabina ini tentang ritual yang akan mereka lakukan. Kalau Zenya akan menggadaikan jiwanya dengan iblis untuk memikat hati dari pria yang diinginkan oleh Zenya itu, dari tetesan darah Kira disatukan dengan milik Zenya. Lalu juga ritual ini akan gagal jika ternyata cinta mereka berdua palsu. Selain itu, ritual yang harus dilakukan oleh Zenya ini kudu dilakukan di dalam gereja, tempat orang yang sedang melakukan ritual pernikahan. Menurut Sabina, ritual guna-guna bekerja dengan memakan rasa cinta kedua mempelai pria dan wanita yang akan menikah tersebut oleh iblis, dan digantikan dengan cinta abadi dari si pelaku ritual. Agak sedikit familiar ya? Надо. Ровно в том же порядке. Сколько я вам дал? Если обманула меня любовь не настоящая, духи не... Приворот успей, пока мясо не сгниет. Zenya datang dengan pakaian kasual biasa ke pernikahan dari Sonya. Nampak juga Sonya berpapasan dengan seorang pria bernama Oleg. Oleg sendiri merupakan mantan pacar dari Sonya. Kayaknya benar-benar petaka ini pernikahan. Dilanjutkan, Sam melakukan sumpah setia, Sonya dan Victor di depan pastor. Zenya sendiri juga melakukan ritual sesuai petunjuk dari Sabrina semalam. Dengan melilitkan 2 buah lilin, kemudian dibakar serta dilanjutkan dengan membaca mantra kuno yang secara tersirat, jiwamu menjadi milikku dan jiwaku menjadi milikmu, kepada sosok entitas yang tak kasat mata. Sebelum akhirnya Zenya memakan daging yang telah dijampi-jampi sebelumnya. В здравии и болезни, в счастье. Вторая свеча, душа твоя. Моя твоя. Ты мой. Я подтверждаю. Души не чаю, других не примечаю. Setelah dirasa selesai dengan ritual tersebut, Zenya merasakan mual disertai rasa sakit di bagian perutnya. Sementara Sonya yang usai bersumpah setia mengalami mimisan. Просто переволновался. Adegan film berpindah di sebuah rumah sakit tempat Victor bekerja. Ternyata saat berjalan keluar tadi, Zenya pingsan tepat di depan Victor dan Sonya. Makanya Sonya dan Victor membawa Zenya ke rumah sakit. Saat sendiri itu, Sonya dihampiri oleh Oleg yang tak lain adalah mantannya Sonya sendiri. Sonya berkata kepada Oleg, ini merupakan kesialan yang sesuai dengan mitos. Lalu Sonya pun memeluk Oleg. Victor yang usai menangani Zenya berjalan keluar dan melirik ke sebuah ruangan. Di sana, Victor mendapati Sonya yang sedang icikadul dengan Oleg. Tentu saja membuat Victor kecewa dan tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Sonya itu. Я не знаю, что случилось, Вить, пожалуйста, Вить. Malam hari di ruangan Zenya, ia melihat jendela yang terbuka dengan sebuah jejak kotoran. Disambut dengan kedatangan dari Kira mengatakan kalau Kira bermimpi tentang Zenya. Serta sejak saat itu, Kira tidak bisa lagi berpaling dan melupakan wajah dari Zenya. Kira juga mengajak Zenya untuk segera pulang, serta meminta maaf. Padahal sebenarnya Zenya belum diperbolehkan pulang. Zenya dan Kira pun berkendara dengan Ducati merah malam itu, untuk kembali ke Master Karya milik Kira. Sampainya di Master Karya, tanpa menunggu Zenya sembuh, mereka pun langsung icikadul. Pagi harinya Zenya terbangun dan mencari Kira. Kira mengagetkan Zenya dari belakang, lalu meminta Zenya menjadi model lukisan dari Kira. Tapi saat Kira sedang asyik melukis di atas kanvas, Zenya mendapatkan sebuah telepon dari Larissa, ibunya Zenya. Larissa berkata jika malam kemarin badai, serta juga Larissa sedang menjaga Polina,
meminta Zenya segera pulang untuk membantu beres-beres pasca badai. Nampak raut kurang suka dari wajah Kira setelah mendengar kabar tersebut. Singkat cerita, sampailah Kira dan Zenya di kediaman Zenya. Kira membantu memperbaiki jendela yang rusak, serta Larissa juga menawarkan diri untuk dia tinggal sementara dengan Kira dan Zenya, guna menjaga Polina. Tapi hal itu membuat Kira kurang suka. Malah Kira berkata jika kehadiran dari Larissa hanya mengganggu mereka berdua. Film dilanjutkan lagi dengan Kira membuat patung wajah dari Zenya. Tapi hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Membuat Kira berkata jika sebaiknya dilakukan langsung kepada Zenya. Tapi Zenya menolak sebab dia ada pekerjaan hari itu. Kira bergumam, Zenya tidak perlu lagi bekerja, serta tidak ada yang boleh mengalihkan mereka berdua. Menurut Kira, ia dan Zenya harus tetap bersama selamanya, tanpa ada yang mengganggu. Saat membuat topeng, langsung dari wajah Zenya, terdengar tangisan Polina. Kira berkata ia akan mengapasinya, lalu kembali kepada Zenya dan memberitahu kalau Polina telah tidur. Dilanjutkan, Kira pun mengajak Zenya icikadu lagi. Zenya mendatangi tempat jahit ia bekerja. Di sana Sonya datang mengembalikan gaun yang ia sewa, serta meminta untuk uangnya segera kembali. Melihat kedatangan dari Zenya, Sonya menyalahkan kesialan pernikahan dia dan Victor kepada Sonya, sebab tragedi dari pingsannya Zenya itu. Lalu Sonya pun pergi dengan emosi. Seharusnya Zenya tidak datang ke pernikahan mereka. Tidak enak hati dengan hal tersebut, Zenya mencoba menelpon Sabrina lewat iPhone-nya. Tapi nomor Sabrina si dukun gypsy tidak tersambung. Tak berapa lama juga, Zenya merasakan rasa sakit di bagian perutnya. Disertai secara mendadak, ia merasakan ada keberadaan lain di tempat itu. Zenya perlahan mendekati gantungan baju yang bergerak sendiri. Zenya yang kaget karena ditarik sosok wanita di antara gantungan baju, membuat Alina menghampiri Zenya. Alina meminta persetujuan dari Zenya untuk pengembalian dana ke kartu kredit Victor, sebab pembiayaan dilakukan lewat kartu kredit Victor. Zenya setuju, tapi ia masih syok sambil melirik ke arah gantungan baju di tempat ia bekerja itu. Malam harinya sebelum bekerja, Zenya tidak mendengarkan suara siapapun di kediamannya. Ia pun segera ke kamar, tidak menemukan Polina maupun Kira. Zenya segera lari menuju master karya milik Kira. Di sana Zenya melihat banyak sekali topeng wajah Zenya yang dibuat oleh Kira. Zenya juga mendengar suara tangisan dari Polina, langsung bergegas mencari Polina. Zenya langsung menggendong Polina dan langsung menegur Kira, sebab menurut Zenya, ia mengabaikan Polina begitu saja. Kira meminta maaf menyebutkan ia sedang sibuk. Zenya ngedumel dengan berkata, sejak kembali kepada Zenya dan Polina, Kira nampak berubah. Menurut Kira, ia merasa sedih sebab Zenya sering meninggalkan Kira sendirian dengan pergi bekerja dan lain sebagainya. Kira ingin mereka harus menyingkirkan hal-hal yang tak perlu, selain tentang Kira dan Zenya saja. Kira juga tidak sudi jika Zenya berbagi kasih dengan orang lain. Zenya bergumam, jika memang ia milik Kira, namun Zenya bukanlah properti pribadi milik Kira. Kira berkata jika Zenya adalah istrinya, namun menurut Zenya, ia bukanlah istri dari Kira. Я тебе не жена. Keesokan harinya di tempat Zenya bekerja, Zenya mendapatkan telepon dari Larissa. Jika Polina dibawa ke rumah Larissa untuk dijaga, sementara Alina sedang memberikan pengembalian dana kepada Victor. Tapi Victor menolak meminta Alina untuk memberikannya kepada Sonya saja. Zenya menghampiri Victor untuk mengajak Victor ngobrol berdua. Zenya meminta Victor untuk memperbaiki hubungan dengan Sonya, serta meminta maaf karena sebab ia pingsan di pernikahan Victor dan Sonya, membuat mereka mengalami kesialan. Tidak begitu lama sebuah panggilan masuk dari Kira, diabaikan oleh Zenya. Sembari juga Victor menegaskan jika itu bukanlah kesalahan dari Zenya. Saat Zenya berniat menjelaskan, Victor malah memotong obrolan itu dan menggenggam tangan Zenya. Ternyata itu bukanlah tangan Victor. Secara mendadak pula, Zenya merasakan sakit yang teramat di bagian perutnya. Victor yang dekat dengan Zenya berniat mengantarkan Zenya pulang. Namun saat Zenya masuk ke dalam mobil Victor,
Tanpa diduga-duga, Kira datang dan menghajar Victor dengan asumsi bahwa Victor adalah pria hidung belang yang ingin mendekati Xenia. Tapi perkelahian itu dilerai Xenia. Victor yang sedang mencoba menahan Kira juga memberitahu jika ia dokter dan hendak mengantarkan Xenia pulang sebab Xenia mendadak sakit. Kira yang sudah tenang meminta maaf. Victor memberikan sebuah kain kasa untuk Kira mengobati luka di tangannya, lalu meninggalkan Xenia dengan Kira. Seusai kesalahan pahaman itu, Xenia ingin menjemput Polina di rumah Larissa. Kira berinisiatif untuk mengantarkan Xenia. Namun di tengah jalan, mendadak saja Kira mengalihkan jalan dan tidak menuju ke rumah Larissa, membuat Xenia bertanya kemana mereka akan pergi. Ternyata lokasi yang dituju Kira adalah rumah Kira sendiri. Xenia bertanya kenapa Kira membawanya ke rumah Kira. Sebab menurut Xenia, ibu kandung Kira, Elena, tidak menyukainya. Kira mengajak Xenia makan malam bersama ayah dan ibunya. Di meja makan malam itu nampak kegugupan yang luar biasa, lalu dipecah dengan pernyataan dari Kira yang ingin segera menikahi Xenia. Namun disayangkan menurut Elena, jika Kira ingin menikah dengan Xenia, Kira harus mendapatkan restu dari Elena dulu untuk memberikan cincin kawin peninggalan keluarga besar Kira yang sedang dipakai Elena itu. Kira mendekati Elena dan menggenggam seolah akan mencium tangan si ibu. Tetapi setelah tindakan di luar nurul dari Kira kepada Elena ibunya itu, Kira yang melepaskan secara paksa cincin Elena dan memberikannya kepada Xenia. Tindakan itu membuat ayah Kira langsung menangkap Kira dan meminta Xenia untuk segera kabur dan pergi dari kediamannya. Xenia langsung lari secepat mungkin. Namun saat akan keluar perkarangan rumah Kira, Kira bertanya hendak kemana Xenia. Xenia menjawab jika ia ingin menjemput Polina di rumah Larissa. Ternyata Polina sendiri berada di tempat master karya dari Kira. Saat sudah mengambil Polina, Kira berkata kepada Xenia, "Bukankah ini seperti yang Xenia inginkan, yaitu Kira menjadi milik Xenia dan begitu juga sebaliknya?" Menurut Xenia, Kira tidak mencintai Xenia. Xenia juga memberitahu jika ia menggunakan guna-guna kepada Kira, makanya Kira menjadi seperti ini. Namun Kira tidak melepaskan Xenia semudah itu. Оставила тебя любить, но я обязательно вернусь. Тише, глупая. Просто ты моя. Di waktu Xenia terbangun, ia sudah berada di dalam batap dengan menggunakan kain pengantin serta cairan patung yang mulai meneras membalur seluruh tubuh Xenia. Xenia mencoba lepas dari cairan kaku itu dan mendengar suara tangisan dari Polina. Xenia pun dengan sekuat tenaga melepaskan baluran cairan tersebut. Hal itu membuat Kira sadar kalau Xenia sudah sadar. Kira mulai mencari Xenia dan mendapatkan dirinya diserang dari belakang oleh Xenia. Kemudian Xenia kabur bersama dengan Polina. Sampai di pinggir jalan, Xenia mendapatkan tumpangan oleh seorang petugas polisi wanita yang bernama Fiona. Di tengah perjalanan itu, Fiona mendengarkan cerita dari Xenia terkait Kira, serta menyebutkan jika memang semua pria di muka bumi ini sama saja. Kira yang mengejar telah mendekati mobil dari Fiona itu, dan dengan cerdiknya, Fiona melakukan manuver tajam untuk lepas dari kejaran Kira itu. Fiona mengantarkan Xenia ke kediaman. Dari Victor, Xenia pun membersihkan dirinya, serta setelah itu Xenia menghampiri Victor yang tengah memangku Polina sampai Victor tertidur di kursi rumahnya itu. Xenia mengecup Polina sambil melihat ke arah Victor. Xenia bermimpi dia menggunakan gaun hitam di sebuah gereja, lalu terbangun dengan Polina di sisinya. Xenia melangkah sambil melihat-lihat rumah Victor itu. Di meja kerja Victor, ia melihat foto Victor dan Sonia, lalu mengembalikan ke posisi semula. Serta Xenia juga melirik ke sebuah ruangan dengan pintu setengah terbuka. Ternyata Victor sedang ganti pakaian. Merasa tidak enak, Xenia langsung pergi dan meminta maaf. Victor menghampiri Xenia sambil berkata, jika ia sudah membeli popok dan susu formula untuk Polina, serta juga Victor telah menyiapkan sarapan pagi untuk Xenia, sebab Victor akan segera pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Xenia merasa canggung, namun menurut Victor itu tidak masalah.
Sebab ini merupakan kewajibannya juga sebagai dokter untuk membantu pasiennya. Tipikal suami idaman gak sih si Victor ini, gengs? Di rumah sakit Victor bekerja, Victor dihampiri oleh Sonya yang ingin meminta maaf. Tapi Victor tidak mendengarkan penjelasan dari Sonya itu dan bergegas masuk ke dalam elevator. Sonya yang ingin mengejar Victor dihentikan oleh rekan perawat Victor yang bernama Cole berkata jika elevatornya telah maksimal. Sonya berteriak jika ia akan menunggu Victor di rumah sakit ini. Di dalam elevator, Victor berterima kasih kepada Cole atas bantuan dari Cole itu. Cole jawab tidak masalah karena jika ia juga punya mantan yang sama seperti itu. Di belakang Victor dan Cole ada seorang perawat lain yang membawa sebuah jenazah. Victor mengenali tubuh kaku itu adalah Kira dari balutan kain kasa di tangannya. Sementara Jenya baru saja terbangun dari tidur siangnya di rumah Victor, merasakan sebuah kejanggalan di rumah itu. Buah apel yang terjatuh dengan jendela ruangan terbuka, dan sebuah jejak tanah di jendela sama seperti di rumah sakit. Jenya menutup jendela ruangan itu, menoleh ke arah pintu yang terbuka, melihat bayangan dari balik pintu tersebut disertai suara mistis. Jenya masuk ke dalam ruangan yang merupakan kamar mandi. Jenya keluar dari kamar mandi tersebut, langsung menggendong Polina. Saat itu juga terdengar suara pintu yang ternyata adalah Victor. Victor segera dengan cepat mencari penyusup, namun menurut Jenya, itu adalah Kira. Dengan tenang, Victor menjelaskan, mungkin saja Jenya berilusi karena stres yang menyebabkan sudut perspektif dari Jenya sendiri terganggu. Victor juga menjelaskan jika Kira sudah tiada dan mengajak Jenya ke rumah sakit untuk melihat Kira. Singkat cerita, tibalah Jenya ke ruangan jenazah untuk melihat kondisi Kira yang begitu tragis di bagian wajahnya. Jenya meminta Victor dan Cole meninggalkannya berdua dengan Kira. Saat itu, kilas balik ingatan dari Jenya pun terlintas. Jika saat Fiona melakukan manuver saat itu, ternyata Kira tidak berhasil menghindar dan menabrak pembatas jalan. Прости меня, пожалуйста. Я просто не могла тебя отпустить. Помогите! Setelah mendapatkan teror dari ruangan jenazah dengan sosok astral yang mendiami Kira menyeret Jenya ke dalam kotak jenazah, Jenya segera keluar dari ruangan jenazah itu. Jenya memberitahukan yang ia alami di ruangan jenazah tadi kepada Victor. Namun menurut Victor, itu adalah halusinasi pikiran Jenya yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Jenya meminta izin untuk pergi, namun Jenya mendadak merasakan sakit perut yang luar biasa kembali. Di momen itu juga, Sonya memergoki Victor dan Jenya sambil berasumsi jika Victor memiliki hubungan spesial dengan Jenya. Tidak ingin memperkeruh keadaan, Jenya memutuskan untuk pergi dan meminta maaf kepada Sonya. Sonya berkata kepada Jenya jika Victor tidak akan pernah menikah dengan Jenya. Mendengar hal itu, Victor berbisik kepada Sonya jika Jenya baru saja kehilangan Kira disebabkan sebuah kecelakaan. Keluar dari rumah sakit, Victor menawarkan diri untuk mengantarkan Zenya. Momen itulah digunakan Zenya untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi kepada Victor. Jika ia melakukan ritual di saat pernikahan Victor dan Sonya dulunya, membuat hubungan Victor dan Sonya berantakan. Namun sialnya, alih-alih membuat Kira mencintai Zenya, malah membuat Kira menjadi sesuatu yang menyeramkan. Victor yang seorang dokter tentu saja tidak mempercayai tahayul semacam itu. Zenya pun mengajak Victor ke tempat Sabrina, si dukun gypsy. Di tengah perjalanan itu juga, Zenya menelpon Larissa guna menitipkan Polina kepada Larissa untuk satu malam ini. Singkat cerita, sampailah Zenya di tempat praktek perdukunan dari Sabrina itu. Saat memasuki bangunan tersebut, Zenya ditatap tajam oleh seorang dukun wanita tua. Sampai di ruangan Sabrina, Sabrina bergumam jika Zenya telah menipu iblis dengan memberikan sebuah daging mentah yang mengisyaratkan jika cinta Zenya ataupun Kira adalah palsu. Dengan mengorbankan kepercayaan si iblis, membuat ritual itu gagal dengan bukti sesajian yang telah membusuk. Zenya berkata jika ia ingin memperbaiki ini semua dan ingin berjalan normal kembali. Tapi menurut Sabrina, kesalahan hanya bisa ditebus dengan kematian. Victor memotong percakapan itu dan berkata jika Zenya sedang dibodoh-bodohi oleh Sabrina. Mendengar hal itu, Sabrina menjawab dia tidak bisa memperbaiki ritual yang telah gagal ini. Namun menurut Sabrina, Victor bisa memperbaikinya. Sebab kesalahan ini juga berasal dari Victor.
yang menurut Sabrina, Victor tidak tulus mencintai Sonya saat melakukan pernikahan dengan Sonya. Victor menjawab kesalahannya adalah datang ke tempat Sabrina ini, namun ditepis oleh Sabrina. Jika itu benar, kenapa Victor datang ke sini? Dengan isyarat mata, Victor melirik ke arah Xenia. Lalu dilanjutkan, Sabrina melakukan sebuah ritual lain kepada Victor. Victor duduk di sebuah kursi dan meminta Xenia meninggalkan ruangan itu sampai nanti waktunya tiba. Xenia diperbolehkan masuk kembali. Sabrina melakukan ritual dengan Victor untuk memanggil entitas iblis yang dipanggil oleh Sabrina sebagai master. Saat ritual itu berjalan, kesadaran Victor berpindah ke dimensi lain, namun masih di ruangan yang sama, tapi tampak kosong. Sementara Xenia sendiri hanya berdiri di luar di lalik ruangan Sabrina, sambil juga Xenia masih dipandangi oleh dukun wanita tua tadi. Xenia mendengar sebuah suara dan memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan ritual dari Sabrina itu. Terlihat jika Victor telah dirasuki oleh entitas iblis yang bergumam jika ia datang hanya untuk menagih janji dari Xenia, yang saat ritual berkata jika jiwaku untuknya dan jiwanya untukku. Dengan ikatan lilin pertama jiwaku dan lilin kedua jiwanya. Si iblis juga berkata jika ia datang hanya untuk menagih janji itu. Ты преследуешь эту женщину. Свеча моя душа пела. Вторая свеча. Начал! Свободы! Setelah diselamatkan oleh dukun wanita tua itu, Xenia berbincang dengan si dukun wanita tua yang bernama Allah. Allah sendiri merupakan ibu kandung dari Sabrina. Allah bercerita, Sabrina sangat gemar sekali melakukan ritual fakta dengan para iblis yang sebenarnya sesat. Jika Xenia ingin menghentikan kekacauan ini, Xenia harus melakukan ritual terbalik, serta harus kembali lagi di tempat pernikahan Victor dan Sonya, yang harus dihadiri oleh para mempelai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa paksaan. Setelah semua penjelasan serta perbincangan panjang lebar Allah dengan Xenia bersama dengan Victor, Xenia diantarkan oleh Victor sambil Victor bergumam jika Xenia telah melakukan hal bodoh yang secara tidak langsung mengakhiri hidup orang lain serta merusak pernikahan temannya sendiri. Xenia kembali ke rumahnya, serta usai bersiap di rumah, Xenia langsung menuju ke gereja itu di malam yang sama. Sementara di rumah sakit tempat Victor bekerja, Sonya masih menunggu hingga ketiduran. Sonya dihampiri oleh Oleg, jika sebenarnya Sonya tidaklah mencintai Victor dengan tulus. Di sela perbincangan itu, Victor datang meminta Sonya berbincang berdua saja dengannya, sementara Oleg masuk ke ruangan lain. Dalam obrolan itu, Victor menyebutkan jika cinta mereka berdua sebenarnya tidaklah murni, baik Victor maupun Sonya. Selain itu, Victor juga menceritakan perihal ritual guna-guna yang dilakukan oleh Xenia saat mereka menikah tempo hari. Так что теперь надо все как-то... Ник, ты сам. Спасибо тебе, Олег. Di gereja tempat Xenia melakukan ritual pembalikan, Xenia melihat sosok tanpa kepala. Xenia mencoba mendekat. Ternyata itu hanyalah sebuah gaun. Saat Xenia diserang oleh sosok entitas misterius tersebut, Allah datang membacakan mantra untuk mengusir gangguan gaib yang menyerang Xenia. Tidak berapa lama setelah Xenia kembali sadar, Victor langsung mendekati Xenia bersama dengan Sonya dan juga Oleg. Lalu malam itu pun, ritual untuk pernikahan guna membalikan ritual guna-guna pun dilakukan dengan dipimpin oleh Allah. Sementara di kediaman Larissa, Larissa baru saja menidurkan Polina. Namun sesuatu keanehan terjadi, di mana paku lantai rumahnya mendadak copot sendiri. Begitu juga dengan ritual pembalikan yang dilakukan di gereja. Xenia merasakan sakit yang sangat luar biasa sekali. Ничья. Отпусти душу мою. Кирилла. Первая свеча.
Zenya seperti kerasukan dan terangkat seakan terbang, lalu terhempas begitu dajak ke lantai. Saat itu Victor langsung menyadarkan Zenya. Saat semua perhatian tertuju kepada Zenya, mereka kehilangan Sonya. Sonya ternyata juga sudah dirasuki oleh iblis dengan menggenggam lilin sambil tertawa. Lalu Sonya meniup lilin tersebut. Alo mencoba menahan Sonya kerasukan itu yang tengah menyerang Victor. Namun malangnya ia terlempar dengan tongkatnya yang juga patah. Oleg mencoba menarik Sonya dan menahan pergerakan dari Sonya dibantu juga oleh Victor. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Aula untuk segera mencoba mengusir balik iblis yang merasuki Sonya. Di rumah Larissa terbangun melihat sebuah paku. Lalu ia menyadari jika Polina sudah tidak berada di tempat tidur. Larissa mulai mencari di bawah kolong. Tampak sesosok makhluk ada di sana. Sementara Sonya yang sudah mulai sadar mendadak memanggil nama Polisa dengan suara dari Larissa. Sonya yang dirasuki Larissa berkata jika Polina menghilang. Setelah menyampaikan pesan itu, Sonya kembali pingsan. Dengan cepatnya, Zenya dan Victor langsung menuju ke rumah Larissa. Di sana mereka tidak menemukan siapa-siapa. Di atas meja, Zenya melihat topeng yang pernah dibuat oleh Kira dulu, yang membuat Zenya sadar jika mungkin saja Polina dan Larissa ada di master karya milik Kira. Singkat cerita, sampailah Zenya dan Victor master karya milik Kira. Mereka berdua mulai menelusuri setiap seluk-beluk master karya itu yang penuh dengan patung dan topeng manusia. Saat menuju ke sebuah patung yang ditutupi, Victor mendengarkan suara rintihan. Ternyata yang dibungkus dengan kain hitam itu adalah Larissa, yang duduk di sebuah kursi dengan kaki terpaku di lantai. Saat bersamaan, Zenya dan Victor juga mendengarkan suara tangis dari Polina. Mereka pun membagi tugas. Zenya akan mengambil Polina dan Victor akan membebaskan Larissa. Saat menuju ke tempat Polina itu, Zenya diganggu habis-habisan dengan patung yang bisa bergerak dengan sendirinya. Namun diabaikan. Saat Zenya kembali mendengarkan suara dari Polina, Zenya melihat ke bawah kolong meja. Di sana ada Larissa yang memeluk Polina. Jika itu Larissa, maka yang sedang dibantu oleh Victor itu siapa? Ternyata itu adalah dedemit iblis, patung yang menyamar menjadi Larissa. Sang iblis yang merasuki patung itu nampak menyerang Victor, sementara Zenya membawa kabur Larissa dan juga Polina. Victor masih mencoba melawan patung iblis itu, namun setiap serangannya percuma, sebab yang dilawan adalah wadah kosong. Sampai akhirnya Victor terdesak dan hampir pindah alam. Saat genting itulah Zenya datang menawarkan jiwanya untuk dibawa oleh si iblis, membuat si iblis melepaskan Victor. Setelah si iblis menghilang, Zenya menoleh ke arah bathtub yang penuh dengan cairan patung, serta di ujung ruangan tampak Victor yang kehilangan kesadaran. Zenya mendekati Victor memberikan kecupan selamat tinggal. Lalu Zenya pun masuk ke dalam bathtub penuh cairan itu. Saat masuk tenggelam dalam cairan itu, visioner masa depan tentang Zenya, Victor dan Polina pun terlintas. Sebelum akhirnya jiwa Zenya masuk ke alam iblis. Di sana ia memasuki sebuah gereja menggunakan gaun serba hitam dengan semua tamu undangan merupakan patung, dan yang menjadi mempelai prianya adalah Kira. Film pun selesai, ditutup dengan lagu Kamin oleh Johnny yang liriknya kayak gini loh. Gimana geng sama akhir filmnya? Bukannya berakhir happy ending di pelukan Mas Victor sang idaman, si Zenya malah terjebak selamanya di alam gaib, jadi pengantin setannya si Kira. Ngeri nggak tuh? Tapi tahu nggak sih gengs, ritual Black Wedding atau pernikahan hitam yang dipakai Zenya di film ini ternyata bukan fiksi belaka loh. Di dunia nyata, ini adalah bagian dari mitos sihir hitam kuno di negara-negara Eropa Timur atau Slavia, yang nama aslinya adalah Chernovenchani. Menurut kepercayaan dukun sana, pelet jenis ini adalah kasta tertinggi yang sifatnya permanen, alias kagak bisa di-cancel. Sekalinya lu ngikat janji di hadapan iblis ini, targetnya bakal berubah jadi posesif gila. Persis kayak si Kira, yang saking cintanya malah pengen ngebunuh Zenya. Karena prinsip setannya adalah bahkan kematian pun gak bakal bisa misahin kita.
Makanya, pas si Kira udah beda alam pun, setannya tetap menjar-nejar. Sutradaranya Sviatoslav Podgaevsky emang terkenal suka banget ngangkat mitos urban kuno Rusia ke layar lebar. Kayak film dia yang lain soal Baba Yaga atau hantu mermaid. Nah, untuk yang pengen tahu juga, ini makhluk apa sih, Min? Nah, sebenarnya wujud patung di film ini atau patung iblis ini bermanifestasi melalui patung tanah liat atau gips yang dibuat oleh Kira. Terus referensi mitologinya apa sih? Dalam demonologi Slavia, ritual sihir hitam seringkali membutuhkan wadah kosong sebagai jangkar di dunia nyata. Karena Kira adalah seorang pematung, energi negatif dari mantra Zenya masuk ke dalam patung-patung buatan Kira. Patung di film ini melambangkan kekosongan jiwa Kira yang telah direnggut oleh iblis dan digantikan oleh obsesi murni. Gitu. Hal unik lainnya yang harus kalian tahu, istilah Black Wedding dalam sejarah Eropa Timur, khususnya tradisi Yahudi Rusia abad ke-19, juga memiliki versi lain yang disebut Mageve Hasene atau pernikahan wabah. Mitosnya, dulu ketika terjadi wabah kolera atau tifus yang mematikan, masyarakat lokal akan menggelar pernikahan hitam di atas kuburan massal. Mereka akan menikahkan 2 orang paling malang, contohnya anak yatim piatu atau pengemis di pemakaman, demi memohon kepada arwah leluhur dan Tuhan agar menghentikan wabah penyakit tersebut. Film ini memakan biaya pembuatan atau budget sekitar 60-62 juta rubel, atau setara dengan kisaran 800.000 dolar Amerika. Sayangnya ya, film ini cuma laku 32 juta rubel aja, alias tekor 30 juta rubel. Ditambah ratingnya jelek, yaitu 4,7 dari 10. Tapi ada tapinya nih. Untuk Mimin sendiri, penonton Indonesia Mimin justru dapat banget feel ngeri dan horornya. Kenapa? Karena konflik utama di film ini tuh terasa relatable banget sama kultur mistis atau klinik yang ada di negara kita. Kalau ditanya kenapa ratingnya jelek di Eropa atau tontonan bule, menurut Mimin adalah faktor budaya atau cultural background itu pengaruhnya gede banget dalam cara penonton menikmati film horor. Kultur horor audiens barat bule itu biasanya punya kiblat yang beda. Mereka lebih sering terpapar dan takut sama horor tipe slasher, rumah berhantu, atau makhluk supranatural yang polanya jumpscare agresif. Untuk sinematografi, kita bahas pendek aja ya, karena closing statement-nya kepanjangan nih. Film ini menggunakan teknik low-key lighting dengan pencahayaan minimalis yang dipadukan dengan proses color grading bertema gotik melankolik. Warnanya sengaja dibuat cenderung pucat atau desaturated, didominasi oleh palet warna biru dingin dan abu-abu semen untuk membangun atmosfer sunyi dan dingin khas Eropa Timur. Untuk visual effect, mereka pakai kombinasi antara digital CGI tracking dengan practical effects atau efek praktis fisik untuk karakter patung gips si iblis Kira tadi. Kalau dari psikologis, dark spell ini sebenarnya adalah sebuah metafora besar tentang bahaya toxic obsession atau yang disebut obsesi beracun, dan kodependensi, ketergantungan emosional yang tidak sehat. Terakhir, gak kalah menariknya nih untuk anak-anak psikologis. Adik-adik junior Mimin, asik gak tuh? Dulu Mimin ingat pernah belajar tentang fenomena halusinasi pergeseran wajah. Kalau nggak salah, namanya prosopometamorfopsia, atau kita singkat PMO, yang berpadu dengan flashback disosiatif. Tapi entar, coba Mimin cek lagi bener apa enggak. Kondisi ini terjadi ketika otak seseorang mengalami tekanan mental, trauma, dan rasa bersalah yang teramat ekstrim. Akibatnya, bagian otak yang mengatur pengenalan visual mengalami glitch atau disosiasi, sehingga memproyeksikan manifestasi ketakutan terdalamnya ke dunia nyata. Jadi secara psikologis, apa yang dilihat Zenya itu adalah proyeksi dari rasa bersalah dan ketakutan bawah sadarnya yang belum selesai terhadap Kira. Film ini secara cerdas mendidik kita bahwa manipulasi psikologis dan hubungan yang dipaksakan pada akhirnya nggak cuma merusak hubungan itu sendiri, tapi juga bisa merusak fungsi kognitif dan kesehatan mental kita secara nyata. Oke lah gengs, ketimbang kepanjangan itu aja nih review kali ini. Moga segmen ngulik dari Mimin ini ada manfaatnya juga untuk penonton yang tertarik juga membuat film. Asik. Oke gengs, sampai ketemu di review film horor seru berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kato Muji. Mimin pamit, bye-bye.